Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan saham di Aset Teknikal dan Benar Melogi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat 3 Februari 2023. Hari yang cukup menarik lagi. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek link sosial base deskripsi. Teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman masih akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari di cuan-cuan saham sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari transaksinya juga cukup ramai 10,5 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy dengan jumlah yang sangat besar. Total 1,25 triliun. Dominan di pasar reguler 1,28 triliun, sedangkan di pasar nego ada net sell kecil 26 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada BBRI 572 miliar, BBCA 408 miliar, BBNI 112 miliar, Adaro 81 miliar, Telkom 80 miliar, Bank Mandiri 80 miliar, jadi Traktor 55 miliar, MDK 38 miliar, IJBB 34 miliar, INDF 32 miliar, Antam 30 miliar, Astra 28 miliar, Tower 20 miliar, Jasa Marga 14 miliar, INKP 9 miliar, Cepin 9 miliar, Unilever 8 miliar, XL 7 miliar, dan Cimori 6 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Goto 176 miliar, Akra 21 miliar, Bukalapak 21 miliar, Pegas 20 miliar, Gia 18 miliar, Arto 15 miliar, PTBA 13 miliar, Penelef 11 miliar, KLPF 9 miliar, Inco 9 miliar, HMSP 8 miliar, Harum 7 miliar, MNCN 7 miliar, Alfamart 7 miliar, MTEX 7 miliar, Mitratel 6 miliar, MAPI 4 miliar, HIL 3 miliar, SMGR 3 miliar, dan Saratoga 2 miliar. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Ini konten hari Jumat ya, 3 Februari. Saya bikin konten jam udah gak kelihatan sekarang jamnya ya kalau dibuka di sini. Yang jelas ini saya bikin sekitar jam 12 malam hari Jumat. Cuma nanti mungkin saya post di YouTube sekitar kalau nggak Sabtu ya Minggu. Ya aman lah, cuman saya bikin dulu ini. Oke, kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing dulu aja. Kita coba cek. Akra kemarin kita udah bahas ya. Agak disayangkan false break. Jadi ya terlihat ada sell off yang cukup kuat hari ini. Bukalapak kemarin juga sudah kita bahas. Kita coba cek kita coba bahas Pegas deh, yang hari ini masuk net sell asing. Oke, kita bahas dari view kecilnya dulu aja, karena kalau dari view besar masih belum signifikan pergerakannya. Hari ini Pegas turun 2,49%, candlenya solid, volumenya tidak terlalu besar. Memang kalau kita lihat volumenya tidak terlalu besar ya, tapi kalau kita lihat volume besarnya kemarin dan candle kemarin itu tidak solid karena rejectnya kuat. Artinya ya kita bisa asumsikan volume besar kemarin itu adalah volume sell on strength. Nah, kita bahas view kecilnya aja, di mana saat ini Pegas dekat dengan area supportnya, yaitu area 1540 sampai 1530. Terakhir view kita, dia membentuk sebuah downtrend line dengan ada potensi dia bisa naik swing high ke sekitar 1700. Cuman memang kalau kita lihat rejectnya masih kuat bahkan sampai hari ini. Nah, untuk Pegas sendiri terakhir reject di 0,382, turun, naik lagi. Dan yang agak kurang enak adalah ketika naik kemarin tuh dia lower high, karena tidak same high maupun tidak higher high. Jadi dia membentuk lower high, yang artinya kalau Pegas jebol dari area 1545, Pegas bakal membentuk yang namanya lower low. Cuman kalau menurut saya pada view kecil Pegas ini masih sama ya, dia sampai 1500 itu masih area yang cukup menarik. Cuman kalau dia jebol 1500 ya artinya dia bakal koreksi lebih dalam lagi, seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah strateginya, apakah teman-teman mau trading atau investasi. Jelas pengambilan keputusannya beda, entry-nya beda, jualannya beda, alasannya pun juga beda juga, seperti itu. Kalau view jelek jelas itu ya, Pegas jebol 1545 lalu jebol 1500, dia lower low, mungkin next stop dia bisa ke sekitar 1400 sampai 1325. Itu kalau view jelek. Tapi kalau view bagus, kita bisa menggunakan mungkin yang namanya ascending triangle, di mana dia sedang pembentukan yang ketiga. Kita anggap shadow ini sama dengan closing dan kita asumsikan kemarin adalah same high, maka dari itu dia low,
high, higher low, same high. Nah, dia sedang pembentukan higher low untuk membentuk higher high ascending triangle seperti itu. Artinya kalau mau ascending triangle ini valid, tidak boleh jebol 1545. Jadi simpelnya area krusial saat ini memang 1545 sampai 1500 karena low-nya di sana. Selama nggak jebol itu masih oke. Kalau jebol ya artinya area entry-nya masih lebih dalam lagi. Seperti itu. Yang penting itu kembali ke strategi masing-masing aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, beberapa waktu ke belakang terjadi distribusi yang cukup konsisten di setelah bottomnya dia ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih tidak signifikan. Seperti itu. Cuman ya kalau menurut saya tetap pakai price action aja untuk entry dan juga exitnya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk Pegas. Kita lanjut Arto Komenda, kita bahas PNLF. Boleh deh, kita coba bahas PNLF. Hari ini juga masuk top net sell. Oke, hari ini PNLF turun 6,67%. Candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar. Ini view terakhir dari PNLF ketika kemarin dia breakout di sini ya. Nih, dia kan sebelumnya lower high, lower low, dan ketika break dari downtrend line yang di sini, target pullbacknya adalah di area 438 sampai 486. Terakhir PNLF sudah menyentuh area tersebut 474, masuk area kuat ini ya, dan koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Nah, ada dua view juga dari PNLF ini yang jelas sama, view bullish dan view bearish ya. Kalau kita pakai view bearishnya dulu, ini PNLF mau reversal besar, di mana kenaikan kemarin adalah pullback membentuk yang namanya lower high. Jadi high, low, lower high, lower low. Artinya kalau view besar ini, view jelek ini, kalau sampai PNLF jebol 300 rupiah itu dia jelek banget, karena dia membentuk downtrend atau lower low pada time frame yang lebih besar. Seperti itu untuk view jeleknya. Nah, untuk view bagusnya, saat ini PNLF sedang membentuk yang namanya higher low. Karena tadi ketika dia breakout dari downtrend line, dia membentuk sebuah high. Nah, dia kan butuh sebuah higher low, lalu higher high untuk konfirmasi reversalnya. Maka dari itu PNLF sedang membentuk yang namanya higher low. Nah, kalau higher low kira-kira sampai mana? Kita tinggal tarik Fibonacci dari 300 bottomnya dia sampai high-nya kemarin di 474. Ya, kira-kira sini. Dan ini adalah beberapa support dari PNLF. Kalau kita lihat 236 nya udah jebol. Jadi saya rasa sih support-supportnya ada di 398, 378, 358 dan 332. Kalau teman-teman mau buy on weakness ya, harusnya di sini belinya 358 sampai 332 area entry dari PNLF. Ini untuk view yang pembentuk higher low, lalu higher high. Seperti itu. Tapi kalau dia jebol lalu turun 300, jebol lagi ya, artinya dia lower high pada structure yang lebih besar. Seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya. Kalau buy moving average sebenarnya menarik ya, cuman memang baru terlihat ada koreksi hari ini. Besok dia bakal uji support pertamanya di area 400, which is juga area Fibonacci tadi. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area patokan tadi. Seperti itu. Itu untuk PNLF. Kita lanjut coba cek MTech. Kayaknya wajib dibahas nih. Cakep banget, serius. Ini definisi price action yang sangat simple ya, terlihat jelas nih. Oke, hari ini PNLF naik lagi 6,82%. Candlenya solid, volumenya pun juga besar. Ini bagus ya, dilihat dari volumenya seperti ini. Terakhir kita bahas PNLF ketika dia di bottom, membentuk sebuah falling wedge, breakout, konfirmasi higher low higher high dan berhasil menguat. Terakhir dia naik sampai 1140, which is itu adalah target dari falling wedge-nya, dan retracement sampai 1050, which is itu adalah area higher low-nya. Dan saat ini MTech saya rasa dia membentuk yang namanya inverted head and shoulder, which is itu adalah pattern reversal, yang mana MTech juga sudah terkonfirmasi karena dia sudah berhasil breakout high 1140. Artinya MTech membentuk sebuah higher low higher high pada structure ini. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai chart pattern, target kenaikannya dari inverted head and shoulder adalah setinggi headnya, dan target kenaikan dari MTech itu di 1350. Kalau kita pakai inverted head and shoulder seperti itu. Tapi kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa pakai view pullback pada structure yang lebih besar dari 1850 sampai low-nya kemarin di 945 ya, dan target kenaikannya sama dekat 0,5 sampai 0,618 di area 1300 sampai 1400 seperti itu.
Cuman sebelum menuju ke sana ada resisten juga di 1200 ya. Jadi simpelnya resisten terdekat 1200, 1300 baru 1400 seperti itu. Untuk support saya rasa masih di area sini sekitar 1145 sampai 1125 dan bahkan ini belum di retest. Jadi jangan FOMO dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau misalkan dikasih pelemahan ya lalu ada reject di area ini, saya rasa menarik untuk buy on weakness dengan target inverted head and shoulder-nya. Jadi perhatikan di area support dari CMTech. So far so good. Kalau dilihat dari analisa volume bagus ketika dia bullish kemarin ya. Naik volume besar, retracement volume kecil, breakout volume lebih besar lagi. Indikasi pergerakan yang bullish dan jangan lupa selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kita lihat dalamnya, price action cakep, dalamnya auto cakep, big akumulasi dan ya momentum pun juga terbentuk mau meningkat. Itu untuk MTech gunakan area-area tadi aja. Kita lanjut coba cek, kita masuk ke yang dibeli asing deh. BBRI kemarin udah kita bahas, Happy Cuan kalau ada yang punya BBRI ya. BBCA, BBNI, Adaro itu mau masuk area menarik gitu. Sudah masuk plannya di grup cuan-cuan saham. Kalau teman-teman eksekusi tinggal gas aja. Tapi belum pengen saya bahas dulu, nanti deh. Kita coba cek si JSMR, belum pengen saya bahas. Masih on track sama view terakhir. Saya pengen coba cek si Mayora aja. Nih ya. Karena terakhir juga kita punya view yang menarik di Mayora. Saya masih ingat. Kalau teman-teman ingat juga ya barangkali. Oke. Memang agak Afgan. Waktu itu nawarnya Mayora itu di sekitar 1700. Cuma nanti kita revisi view-nya. Oke, kita ke bigger view-nya Mayora dulu. Dimana saya rasa saat ini Mayora membentuk yang namanya symmetrical triangle 1, 2, 3, 4. Makanya kemarin saya sempat spek dia ke 5 ya. Ke sekitar 1700-an. Untuk akhirnya dia breakout ke atas. Cuma kalau kita lihat hari ini Mayora berhasil menguat 4,17%, candlenya solid, volumenya tidak terlalu besar sih kalau dari volume ya. Seperti itu. Terakhir Mayora dia menaik sampai 2640. Waktu itu kita bahas juga dia membentuk sebuah rising wedge dan breakdown. Turun sampai 2280 dan sempat mencoba reversal. Nih ya. Dan sudah reversal bahkan karena dia membentuk yang namanya higher low dan juga higher high. Strukturnya sekarang sudah uptrend. Jadi bottom kemarin itu ada di area 2270. Nah, another view ini bisa pakai view cup handle ya, di mana ini adalah cup dan handle. Memang area pullbacknya di 2200-an. Cuman dia sampai 2270 sudah terjadi rebound juga. Untuk sekarang saya rasa kita masih pakai view kecil dulu selama dia belum breakout dari downtrend line besar ini. Jadi ya tinggal kita pakai nih target kenaikan dari cup handle-nya dia. Cup handle. Saya rasa targetnya sekitar sini 2600-an ya, atau di area uji area high-nya lagi. Dan itu nanti tinggal perhatikan di sana. Seperti itu. Yang jelas untuk sekarang view kecil dulu aja, karena kalau bigger view-nya dia masih ada downtrend line ini. Jadi ya lebih baik pakai view kecil dulu. Nanti kalau misalkan dia break baru kita coba revisi. Seperti itu. Jadi untuk sekarang kira-kira tinggal perhatikan aja area sekitar 2600 sebagai resistensi Mayora. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, hari netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman satu hal yang menarik, ketika sideways pun juga tidak ada distribusi kemarin. Jadi ya kalau kita analisa dalamnya sih so far so good. Cuman memang ya ikuti price action-nya aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut masuk ke yang merah-merah hari ini. Kita coba cek si entah kenapa saya pengen ngecek film. Ya, ini dia ARB berkali-kali. Siapa tahu dia sudah masuk area menariknya. Karena yang namanya turun kuat itu nanti reboundnya juga pasti kuat. Yang naiknya kencang, bantingannya juga pasti kencang juga. Nah, sekarang kita bahas. Oke, ini kebetulan saya belum ngecek chartnya. Dan dia sudah masuk area buy on weakness sebelumnya sebenarnya. Oke, hari ini film turun lagi 6,63%. Candlenya solid, ARB dan volumenya masih besar juga sebenarnya. Terakhir dia bullish dari bottomnya itu di sekitar Rp110 sampai kemarin puncak di Rp3.000. Dia membentuk cup dan handle dan akhirnya menuju ke targetnya di sekitar 3.000. Nah, saat ini sebenarnya kalau menurut saya ya, ini film sudah mau masuk area cukup menariknya dia karena banyak area ketemu di sini. Yang pertama uptrend line, walaupun terlihat sudah ketembus ya kalau uptrend line-nya dia tuh.
Yang kedua di sini ada neckline cup and handle yang belum dia uji, itu sekitar 755. Tapi kalau misalkan dia tadi uptrend line-nya sudah dijebol, kita bisa tarik dari yang bawah dan sebenarnya dia belum masuk ke area yang cukup menarik kalau dari swing high yang di sini. Tapi kalau kita pakai uptrend line atau swing high yang di sini, itu sudah mulai mendekati area retracement 0,618. Cukup menarik 765 ini karena selain dari Fibonacci 0,618 juga ada area neckline cup handle. Sebelumnya kan film reversal di sini ya. Ini cup, lalu ini handle-nya breakout, lalu menguat sampai 3150. Bahkan belum ada retestnya pada saat itu. Dan sekarang dia sedang mencoba untuk retest seperti itu. Cuman memang dia masih strong koreksinya. Dilihat ini kuat banget ya. Cuman beberapa hari doang itu sudah turun berapa persen ini? 65%, cuman dari bulan Desember ya, Desember, Januari, Februari turun 65%. Dan saya rasa kalau kita menggunakan indikator RSI yang ada oversold overbought, dia sudah mulai masuk area oversold karena turunnya kuat banget. Seperti itu. Untuk validasi ya tinggal kita pakai aja, pakai template TA-nya, dan ya RSI-nya sudah mulai masuk area oversold juga. Cuma memang posisi sekarang masih spekulatif buy ya, karena dia masih belum ada konfirmasi, pantulan dan lain sebagainya. Jadi amannya sih dipantau dulu aja tuh. Karena kalau menurut saya yang namanya nangkep pisau jatuh itu agak riskan juga, nggak ada yang tahu bottomnya di mana. Yang jelas ketika pisau itu jatuh ya sakit kalau nangkep ya, kalau kita pakai tangan. Jadi ya amannya tunggu dia mantul atau tunggu dia melandai atau tunggu dia rebound, itu baru bakal menarik untuk dipantau. Seperti itu sih ya, kira-kira itu untuk si film yang sudah mengakhiri bullishnya di 3200. Perhatikan aja area sekitar 730 lah kalau menurut saya. 765 sampai 730 itu support 1. Kalau jebol ya baru kena supportnya. Dan sepertinya jangan spekulatif buy dulu karena dia masih kuat seperti itu. Kecuali teman-teman aliran spek buy ya, tinggal atur-atur money management di sana. High risk dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk film. Kita lanjut coba cek sih hari ini juga. Kalau kita lihat komoditas terbantai ya, batu bara, minyak dan macam-macam. Kita coba cek sih cuman batu bara ini udah mulai menarik, serius sudah mulai menarik. Saya pun juga sudah menyiapkan plan. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja. MTEK tadi udah, ASA itu juga baru rame, udah kita bahas kemarin ya. Bivin juga udah kita bahas, ERA juga udah kita bahas, ASLC juga udah kita bahas, SMRA juga masih on track dengan swingnya. Konstruksi Wika ini juga udah kita bahas ya, dia udah breakout juga, sudah konfirmasi target 800, saya masih ingat. BSDE sama sih, properti juga. Ya kita bahas BSD aja deh, karena kemarin propertinya kita bahas SMRA ya, ini buat BSD. Yang jelas kalau menurut saya properti ini sektor yang menarik. Kalau teman-teman cari tahu alasannya, cek video kemarin ketika saya bahas SMRA, itu saya bahas untuk sektor IDX properti juga. Yang jelas by big review juga sudah menarik IDX properti itu. Nah sekarang kita bahas BSDE, di mana hari ini dia berhasil naik 2,62%, candlenya cukup bagus, volumenya sangat bagus ya. Terakhir juga dia bottom di area supportnya 875, dan BSD ini membentuk yang namanya lower high, artinya dia masih dalam kondisi downtrend ya, bukan downtrend juga sih, descending triangle ya, high low same high, lower high same low, lower high same low, lower high same low, dan dia sudah berhasil breakout dari downtrend line yang di sini. Atau belum? Oh belum. Oke. Nah kita bahas saja, terakhir dia rebound dari area demand-nya. Kita bisa perhatikan kalau 800 900-an ini area demand dari BSDE, dia kuat di sana. Karena sebelumnya pun dia juga reversal di sana ya, ketika dia kemarin corona, cup and handle-nya pun juga di sana. Dan saat ini saya rasa BSDE juga sudah mencoba membentuk yang namanya same low, seperti itu. Karena dia selalu sama low-nya. PR sekarang BSDE kalau kita pakai V yang paling kecil, tinggal kita balik Fibonacci di sini adalah breakout dari 1025. Karena kalau dia break dari 1025, dia bakal memulai fase bullishnya. Seperti itu. Dengan target pertama di 1085 sampai 1125. Cuman sebelum itu ada banyak resisten ya, 990, 1025, baru ke target higher high-nya di 1085 sampai 1125. Yang jelas saya rasa sektor properti ini sangat menarik. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman pengen tahu analisanya IDX properti, cek video kemarin ketika saya bahas SMRA. Dan ya by siklus memang
habis komoditas itu biasanya larinya ke properti. Tuh, kalau siklus-siklus tak tertulisnya di market ya, nanti habis properti kemana, terus kemana gitu. Dan apakah sudah mau dimulai nggak ada yang tahu juga. Yang jelas kalau menurut saya itu, saya nggak pom-pom, teman-teman silakan pilih sendiri aja propertinya yang mana, entry sendiri, analisa juga jangan lupa risk reward, batasi resiko. Cuma yang jelas ini sektor yang menarik untuk dipantau. Tinggal perhatikan area entry-nya aja. Untuk support sekarang BSD masih di 950, sedangkan support kuatnya di 900 sampai 885. Sedangkan untuk resist 990, 1025, baru targetnya 1085 sampai 1125 untuk konfirmasi bullish pertamanya. Dilihat dalamnya, price action bagus, akumulasinya pun juga auto bagus, dan ya nggak ada masalah sama sekali. Tinggal gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, ini konten untuk Jumat, mungkin saya upload Sabtu kalau nggak Minggu. Kayak Minggu deh, langsung saya schedule habis ini. Mohon maaf kalau ada orang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.